Halo semuanya, ketemu lagi di channel Dragon Ball First. Sekarang kita sampai di cerita Dragon Ball Super part ketiga. Tapi sebelum lanjut, kita recap sejenak cerita yang lalu ya. Son Goku berhasil menjadi Super Saiyan God dan akhirnya berhadapan melawan Dewa Penghancur Beerus. Meskipun sempat mengimbangi kekuatannya, tapi tetap saja Beerus mengalahkan Goku tanpa susah payah. Alhasil, akibat Goku kalah, Beerus berniat menghancurkan bumi. Meskipun Goku sudah memohon, tapi Beerus tetap menembakkan tenaganya. Beruntung tembakannya meleset karena Beerus tertidur dan bumi pun selamat. Singkat cerita, Vegeta dan Goku memohon dan berlatih ke dunia tempat Beerus dan Whis berada. Di sana mereka berlatih keras bersama untuk jadi lebih kuat. Sementara itu pesawat besar melintas, dipimpin oleh Sorbet dan anak buahnya Tagoma yang merupakan mantan anak buah Frieza. Mereka menyergap Pilaf yang berhasil mengumpulkan Dragon Ball dan memohon Dewa Naga untuk membangkitkan Frieza. Maka Frieza yang penuh amarah dan dendam bangkit, bersiap menyerang bumi kembali. Bagaimana kelanjutannya? Langsung setelah opening berikut ini. Empat bulan kemudian, sebuah pesawat antariksa melesat cepat menuju bumi. Pesawat itu mendarat di tempat Bulma, di mana Goten dan Trunks yang sedang bermain melihat pesawat itu. Sosok asing keluar dari pesawat itu dan memperkenalkan dirinya sebagai Jaco, polisi patroli antariksa yang mengaku kenal dengan Bulma. Maka Bulma pun menghampirinya. Saat itu, Jaco melaporkan kalau bumi terancam oleh kedatangan Frieza yang hidup kembali. Bulma bertanya berapa lama waktu yang ada hingga Frieza tiba ke bumi karena menunggu kembalinya Goku dan Vegeta. Namun terkejut dan paniknya dia ketika Jaco berkata kalau Frieza akan tiba dalam waktu 1 jam lagi. Maka Bulma mencoba mengumpulkan para petarung yang dia tahu secepatnya. Mulai dari Krillin yang sekarang bertugas sebagai polisi. Maka Krillin yang sekarang berambut pun kembali menggunakan seragam lamanya, serta meminta istrinya Android 18 untuk membuatnya gundul kembali untuk mendapatkan rasa percaya diri yang besar guna menghadapi Frieza dan pasukannya. Setelah itu, Krillin yang terbang menjemput Kame Sennin bertemu dengan Ten Shinhan, juga Piccolo dan Gohan yang terbang bersama menuju tempat Frieza akan mendarat. Aura Frieza yang kuat dirasakan oleh Gohan dan kawan-kawan. Tidak lama setelah itu, pesawat besar milik Frieza pun mendarat dan langsung seluruh pasukan Frieza yang jumlahnya sangat banyak keluar dari pesawat memenuhi langit. Tiba-tiba Bulma dan Jaco pun ikut tiba di sana. Krillin yang melihat mereka merasa Frieza sangat berbahaya buat keselamatan mereka. Meskipun Bulma bilang kalau dia punya rencana untuk menyelamatkan bumi. Lalu yang mereka semua takuti pun muncul. Frieza keluar dari pesawatnya dan tampil di tengah para pasukannya yang banyak. Gohan dan yang lainnya pun bersiap untuk menghadapinya. Maka pertarungan besar terjadi, serangan dimulai dan satu persatu para petarung bumi termasuk Kame Sennin ikut menghalau serangan pasukan Frieza. Sementara itu dari tempat Beerus, Son Goku dan Vegeta berlatih sangat keras di bawah arahan Whis. Tapi Beerus yang sangat terganggu oleh berisiknya Goku dan Vegeta mencoba menantang Goku dan Vegeta. Tentu saja Goku menolak karena mereka merasa belum cukup kuat untuk menghadapi Beerus. Mendengar itu, Beerus meminta Whis mengirim Goku dan Vegeta ke suatu tempat agar Goku dan Vegeta bisa lebih cepat menjadi kuat. Maka dengan tongkatnya, mereka terbawa ke tempat yang lain. Dari bumi, seekor katak yang familiar keluar dari pesawat milik Jaco. Kalau kalian masih ingat, katak ini adalah katak dengan Ginyu di dalamnya. Salah satu pengawal Frieza yang jiwanya masuk di dalam tubuh si katak. Untuk cerita lengkapnya, kalian bisa lihat kembali cerita Dragon Ball Z part ke-6 dan 7. Lalu Tagoma akhirnya mencoba turun tangan menghadapi para petarung bumi. Tapi belum selesai berkata-kata dan menunjukkan kekuatannya, dari kejauhan
Super Saiyan Gotenks melesat cepat dengan kepalanya menghajar organ kesayangan Tagoma hingga terpental. Seperti biasa, Gotenks yang belagu langsung menunjukkan keangkuhannya. Tapi Bulma bukannya senang dengan kehadiran mereka karena mereka hanya akan menambah kacau keadaan saat menghadapi Frieza. Tapi namanya Gotenks mendengar nasihat malah semakin ngelunjak. Lalu dengan sombongnya, Super Gotenks mengarahkan jarinya ke Frieza dan seluruh pasukannya dan mengancam akan menghabisi mereka semua. Sesaat setelah menebar ancaman, tubuh Gotenks malah terbelah menjadi Goten dan Trunks kembali. Melihat hal itu, Frieza hanya menertawakannya. Sementara Goten dan Trunks yang bergidik ketakutan langsung kabur. Frieza pun meminta Tagoma yang masih kesakitan untuk bangkit dan segera melawan kembali. Tapi si kodok Ginyu menghampirinya dan dengan bahasanya menulis kata change, jurus Ginyu yang tanpa sengaja dibaca oleh Tagoma. Hal itu membuat jiwa dalam tubuh mereka bertukar. Tagoma masuk ke dalam katak dan Ginyu masuk ke tubuh Tagoma. Ginyu yang senang akhirnya mendatangi Frieza. Dengan pose yang dulu dia gunakan saat menyusun formasi, Ginyu membuktikan kalau itu adalah dirinya kepada Frieza. Frieza pun yakin karena hanya dia yang punya pose memalukan seperti itu. Maka Ginyu dalam tubuh Tagoma dengan kekuatannya yang bertambah kuat mencoba menghadapi Gohan dan kawan-kawan. Dengan aura yang sangat dahsyat, Ginyu melesat cepat menghajar Tenshinhan juga menjatuhkan para petarung lainnya. Merasa keadaan semakin genting, Bulma mengambil kue buatannya. Dia mengarahkan ke langit dan memanggil Whis agar segera datang menolong mereka. Goten dan Trunks pun ikut membantu memanggilnya. Sementara itu, Vegeta dan Goku yang dikirim ke suatu tempat merasakan gaya gravitasi yang amat sangat kuat dan hampa. Goku berkata tempat tersebut hampir mirip dengan ruang waktu dan jiwa di tempat Kami-sama, tapi jauh lebih berat. Namun dengan ketenangan, Vegeta dan Goku berhasil mengendalikan dirinya. Dan dari bumi, Ginyu menghajar habis-habisan Gohan sampai Gohan tersungkur tak berdaya. Frieza yang kesal dengan Goku ingin menghabisi anaknya langsung, maka dia pun menembakkan sinar kuat ke arah Gohan. Tapi sekelebat, Piccolo memasang badan untuk melindungi Gohan, sesuatu yang pernah dia lakukan di masa lalu. Hal itu membuat Piccolo terkapar parah dan Gohan pun sedih. Frieza pun bersiap melakukan serangan penuh. Sementara itu, singkat cerita, Goku dan Vegeta mengalami kemajuan dalam latihannya. Karena itu, Whis menarik mereka kembali dari latihannya. Di saat bersamaan, Whis dari tongkatnya melihat pesan dari Bulma yang memintanya datang untuk menikmati kue buatannya. Beerus pun juga melihat hal itu dan langsung tertarik dengan kue Bulma. Bulma menyampaikan pesan kalau bumi sedang terancam dengan kedatangan Frieza. Mendengar hal itu, Goku dan Vegeta ikut terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Frieza bisa bangkit lagi dan menyerang bumi. Goku meminta bantuan Whis untuk dibawa ke bumi. Hanya saja, karena jarak yang jauh membutuhkan waktu sekitar 35 menit hingga sampai ke bumi. Beerus menyarankan agar Goku menggunakan jurus gerak kilat miliknya untuk ke bumi. Goku bilang kalau dia baru bisa ke bumi jika ada pancaran yang sangat kuat untuk bisa terbaca olehnya. Sementara Gohan di bumi dengan sisa tenaganya mengerahkan tenaga terkuatnya sampai seluruh tenaganya habis. Tujuannya untuk membuat Goku bisa membaca aura Gohan. Maka dengan gerak kilatnya, Goku dan Vegeta melesat cepat ke bumi. Melihat Gohan yang sudah terkulai lemas tak sadarkan diri, Frieza berencana menghabisi Gohan terlebih dahulu. Dengan tembakan sinarnya, dia mengarahkannya ke diri Gohan. Tapi Goku dan Vegeta tiba tepat pada waktunya, sehingga serangan Frieza bisa digagalkan. Melihat sosok Goku kembali membuat Frieza murka, sedangkan Bulma dan yang lainnya senang karena Goku dan Vegeta telah kembali membawa harapan buat mereka. Goku yang melihat Piccolo terkapar memindahkan dirinya ke tempat Kami-sama untuk disembuhkan dan dirawat oleh Dende, dan kembali lagi untuk siap menghadapi Frieza. Vegeta yang berdiri di samping Goku pun juga bersiap menghadapi Frieza. Tapi Ginyu yang meminta izin kepada Frieza untuk menghadapi Goku dan Vegeta sebagai pembalasan dendam di masa lalu. Maka Frieza pun mengizinkan. Goku pun samar-samar teringat dengan Ginyu. Tapi Vegeta bilang kalau Ginyu biarkan dia yang urus.
Maka secepat kilat, Vegeta bergerak menghampiri Ginyu. Dan tanpa menunggu lama, bola sinar Vegeta secara dahsyat menghancurkan Ginyu beserta tubuh Tagoma. Sorbet terkejut dengan kekuatan Vegeta, begitu juga Frieza yang tidak menyangka kalau perkembangan Vegeta sangat jauh dibanding saat dulu. Vegeta pun berkelakar kalau dia bisa saja menghabisi Frieza sebelum Goku yang mengalahkannya. Maka tanpa basa-basi, Frieza keluar dari kursi terbangnya dan dengan cepat Frieza mengerahkan seluruh kekuatannya. Sampai para pasukan Frieza terkena ledakan darinya hingga tak bersisa seorang pun. Kekuatannya kini jauh meningkat dibanding saat dulu. Frieza bertekad menghabisi Goku karena hukuman di akhirat membuatnya sangat tersiksa. Frieza dan Goku bersiap bertarung kembali. Maka keduanya dengan cepat beradu pukulan satu sama lain. Keduanya pun saling balas-membalas. Sampai akhirnya Goku dengan sangat mengejutkan, dari hasil latihan di tempat Beerus, dia meningkatkan kekuatannya sampai melampaui kekuatan Super Saiyan. Tubuhnya dipenuhi aura berwarna biru. Son Goku pun berubah menjadi Super Saiyan Blue. Frieza geram melihat sosok Goku yang terus bertambah kuat. Krillin pun terkesima dengan Goku yang selalu mencapai kekuatan yang baru. Tapi hal mengejutkan lainnya berasal dari Frieza. Ternyata dirinya pun berubah dengan sangat kuatnya. Dibalut kilauan berwarna emas, dirinya berubah menjadi Golden Frieza. Para petarung yang menyaksikan pun tidak percaya kalau Frieza berubah menjadi wujud yang jauh lebih kuat dan mengerikan. Maka pertarungan antara Super Saiyan Blue Goku melawan Golden Frieza berlangsung dengan sangat serunya. Goku dan Frieza sama-sama saling membalas pukulan masing-masing. Sementara itu, Beerus dan Whis yang juga dalam perjalanan menuju bumi tiba-tiba dikejutkan oleh dua sosok lainnya yang hampir serupa dengan mereka. Mereka adalah Champa dan Vados. Dan diketahui kalau Champa adalah saudara kembar Beerus yang berkuasa sebagai dewa penghancur di universe nomor 6. Sementara Beerus adalah dewa penghancur dari universe nomor 7. Dan Vados, pengawal Champa, adalah kakak perempuan dari Whis. Intinya adalah cerita Son Goku dari awal hingga saat ini terjadi di dunia universe nomor ke-7. Beerus merasa curiga karena Champa bisa lewat di universe nomor 7 miliknya. Sementara Champa berkata dia tidak sengaja untuk lewat. Maka itu Champa merasa Beerus terlalu berlebihan mencurigai dirinya. Akhirnya dirinya pergi bersama Vados meninggalkan Beerus dengan Whis. Meskipun Beerus masih merasa janggal dengan kehadiran Champa. Tidak lama Beerus pun sampai ke bumi. Bulma dan yang lainnya pun senang dengan kehadiran Beerus dan Whis. Beerus berkata kalau dirinya jauh-jauh datang karena dijanjikan kue yang enak dari Bulma dan akan menghancurkan bumi segera jika ternyata kue buatannya tidak enak baginya. Maka Beerus pun mencobanya dan beruntung dia menyukainya. Beerus dan Whis menikmati kue buatan Bulma bersama. Sementara Frieza sedang menghajar Goku habis-habisan hingga terpental ke dasar bumi. Dia merasa saatnya sekaligus menghajar yang lainnya. Tapi ketika dia melihat ke arah yang lain, betapa terkejut dirinya melihat Beerus dan Whis ada di sana. Beerus pun berkata kalau kehadirannya hanya untuk menikmati kue dari Bulma dan tak akan ikut campur urusan dirinya dengan Goku. Bulma yang mendengar itu pun merasa kecewa karena Beerus tidak datang untuk menyelamatkan bumi dari serangan Frieza. Beerus bilang kalau dia ini adalah dewa penghancur, jadi dia tidak akan menyelamatkan bumi dan mendukung pertarungan yang fair. Tapi Beerus bilang kepada Bulma kalau dia ingin selamat sebaiknya berdiri mendekat dengan dirinya. Yang lainnya mendengar perkataan Beerus dan ikut merapat dengan Beerus. Pertarungan pun berlanjut antara Goku dengan Frieza, di mana pada akhirnya Frieza kalah kuat oleh serangan Goku. Frieza tertunduk dan merasa kesal dengan hasil pertarungan. Tapi Goku tetaplah Goku. Hatinya yang terlalu baik membuatnya memaafkan Frieza dan memintanya untuk segera pergi. Namun tanpa dia duga, dari belakang Sorbet menyerang bagian vital Goku hingga Goku terkapar lemas. Frieza pun senang dan menyiksa Goku habis-habisan. Sampai dirinya hampir menghabisi Goku, tiba-tiba serangan bola sinar dari Vegeta menggagalkannya. Vegeta berkata kalau saatnya berganti pemain. Kesal dengan Vegeta, Frieza mencoba menembakkan sinarnya. Tapi dengan mudah dihalau Vegeta dan malah mengenai Sorbet hingga membuat Sorbet terbunuh. Bukan hanya itu, Vegeta bahkan juga bisa berubah menjadi Super Saiyan Blue yang membuat semuanya ikut tercengang. Frieza tidak mau tinggal diam. Dengan serangan bertubi-tubi,
Frieza mencoba menyerang Vegeta. Namun dengan mudah, Vegeta dapat menghalaunya. Bahkan tanpa ampun, Vegeta menghajar habis-habisan Golden Frieza. Berbeda dengan Super Saiyan Blue Goku, Super Saiyan Blue Vegeta sangatlah kuat dan membuat Frieza jatuh bangun dibuatnya. Bahkan sampai Golden Frieza berubah kembali menjadi Frieza wujud biasa. Frieza kembali tertunduk dan kesal dengan hasil pertarungan tersebut. Namun kali ini Vegeta berkata kalau dia berbeda dengan Goku. Dia tidak akan membiarkan Frieza pergi. Maka Vegeta menyiapkan bola sinarnya untuk menghabisi Frieza. Namun Frieza yang tidak ada jalan lain terlebih dahulu menembakkan tenaganya ke dasar bumi dan membuat bumi hancur. Seketika itu Whis membuat kubah perlindungan untuk Beerus dan juga siapapun yang ada di dekat dirinya. Mereka yang terlindung dengan kubah dari Whis selamat dari kehancuran bumi. Mereka semua hanya bisa tercengang meratapi nasib bumi yang telah hancur. Beerus berkata kalau saja Goku tidak terlalu lembek, maka Frieza bisa saja dikalahkan segera dan bumi tetap selamat. Goku pun menyesal. Namun Whis berkata kalau dia bisa membalikkan waktu hanya dalam waktu 3 menit yang lalu. Maka dengan hentakan tongkatnya, waktu pun mundur kembali ke masa 3 menit yang lalu di saat Frieza tertunduk di hadapan Vegeta. Kali ini tanpa berpikir panjang, Goku langsung melesat cepat melancarkan Kamehameha-nya ke arah Frieza. Hingga Vegeta pun terkejut dan menghindar. Maka Frieza pun lenyap dengan tembakan Kamehameha dahsyat dari Goku. Vegeta kesal kepada Goku karena giliran dirinya lah yang harusnya menghabisi Frieza. Whis dan yang lainnya membantu menjelaskan kepada Vegeta yang sebenarnya terjadi. Setelah tahu, maka Vegeta pun menerima keadaan kalau Goku lah yang mengalahkan Frieza. Beerus berkata kepada Goku dan kawan-kawannya kalau ironinya adalah seorang dewa penghancur kini malah membantu bumi terhindar dari kehancuran. Bulma pun menghibur Beerus dengan berjanji akan memberikan banyak makanan lezat kepada Beerus dan Whis. Maka benar saja, beberapa saat kemudian Bulma mengadakan acara makan besar bersama dan mengundang Beerus dan Whis. Goku dan yang lainnya pun bersama-sama menikmati pesta tersebut. Sementara itu, Frieza kembali ke neraka buat dirinya, di mana para peri, boneka, dan garis-garis bernyanyi bersama sepanjang waktu, membuat Frieza tersiksa batinnya. Nah, demikianlah kisah Dragon Ball Super kali ini. Selanjutnya, ancaman baru datang menantang Goku dan yang lainnya. Tetap pantengin channel ini ya guys, untuk ikutin lanjutan ceritanya. Dan jangan lupa juga kunjungi channel Mimin yang lainnya, yaitu Suka Jejepangan, yang ngebahas anime lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.